Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil diskusi kami dari tugas demonstrasi kontekstual topik 2 untuk mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami terdiri dari Kirana Oktaviola, Firdana Putra Wiratama, Erika Anugraheni, Kuku Sahri Anto, Rizky Eka Ainur Rahman. Pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten merupakan metode pembelajaran yang memberikan materi kepada peserta didik berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik dan profil pelajar peserta didik atau kombinasi dari ketiganya. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini adalah aspek yang mengacu pada bagaimana peserta didik memahami dan memaknai informasi atau materi yang akan dipelajari. Cara atau proses menguji yakni guru mengetahui kesiapan belajar peserta didik secara individu atau kelompok. Guru dapat mewariskan proses belajar tergantung bagaimana peserta didik gaya belajar. Guru sebaiknya mampu memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Hasil pekerjaan atau unjuk kerja peserta didik yang harus ditunjukkan pada guru dan mencerminkan pemahaman peserta didik yang tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Yang terakhir yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Berkaitan dengan hal ini, apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Kemudian selanjutnya adalah kami menganalisis sebuah kasus sebagai berikut. Di sebuah sekolah menengah atas, seorang guru matematika bernama Ibu Ani merancang proyek pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan matematika dengan seni budaya batik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, Ibu Ani membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil yang disesuaikan dengan kemampuan siswa berdasarkan hasil tes diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya. Materi yang disajikan beragam, mencakup konsep-konsep dasar geometri seperti rotasi, refleksi, simetri, dan translasi. Siswa yang sudah mahir dalam konsep dasar diberikan tantangan tambahan, seperti menerapkan transformasi geometri pada desain batik yang lebih kompleks. Dalam kegiatan pembelajaran, Ibu Ani menyediakan berbagai metode belajar, termasuk ceramah, diskusi kelompok, dan praktik langsung. Siswa bisa memilih cara belajar yang paling sesuai dengan gaya mereka. Misalnya, siswa kinestetik lebih banyak melakukan aktivitas membuat batik, sementara siswa visual lebih banyak bekerja dengan diagram dan sketsa. Ibu Ani berinisiatif untuk menciptakan ruang kelas yang mendukung berbagai kebutuhan belajar agar kegiatan pembelajaran lebih inklusif. Di sudut kelas, terdapat area praktik dengan alat dan bahan batik, sementara di sisi lain ada meja-meja untuk diskusi dan penyusunan sketsa. Siswa bebas bergerak di antara area ini sesuai dengan kebutuhan aktivitas mereka. Ibu Ani juga memastikan ada waktu untuk sesi tanya jawab dan refleksi individu untuk mengakomodasi siswa yang membutuhkan bimbingan lebih personal. Akhir dari proyek ini adalah hasil karya batik yang mencerminkan pemahaman matematika siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih media dan metode untuk menunjukkan hasil belajar mereka, seperti membuat kain batik, presentasi visual, atau bahkan video yang mendokumentasikan proses pembuatan batik mereka. Diferensiasi konten terjadi pada bagian di mana Ibu Ani menyajikan konsep-konsep matematika yang beragam, termasuk rotasi,
Diferensiasi lingkungan belajar terjadi melalui penciptaan ruang kelas yang mendukung berbagai kebutuhan belajar siswa. Ibu Ani menciptakan area praktik dengan alat dan bahan batik di sudut kelas, sementara area diskusi dan penyusunan sketsa tersedia di sisi lain. Dengan menyediakan ruang yang fleksibel dan inklusif,